Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita membahas kitab Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah taala, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang keempat. Kita insyaallah akan masuk kepada bab sifat al-huruf al-masyhurah, yaitu tentang sifat-sifat huruf yang masyhur, yang terkenal. Bab ini membahas tentang sifat-sifat yang lazimah atau sifat yang dzatiyah. Ya, karena kita sudah sebutkan kemarin di dalam pembahasan tajwid bahwa tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi kita mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya sembari memberikan kepada setiap huruf tersebut hak dan juga mustahaknya. Alhamdulillah untuk makhrajul huruf kita sudah selesai mempelajarinya. Tinggal bagaimana kita memberikan kepada setiap huruf tersebut hak dan juga mustahaknya. Hak huruf maksudnya adalah sifat lazimah atau sifat dzatiyah. Sedangkan mustahak adalah sifat 'aridah, sifat yang muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lainnya. Di mana itu disebabkan karena konsekuensi dari sifat dzatiyah atau karena gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, sehingga bab ini membahas tentang sifat lazimah atau sifat dzatiyah berkaitan dengan hak huruf. Sifat dzatiyah atau sifat lazimah itu dibagi menjadi dua kelompok yang nantinya insya Allah kita akan pelajari, yaitu kelompok sifat yang memiliki lawan dan juga kelompok sifat yang tidak memiliki lawan. Tapi sebelum kita jelaskan perinciannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi daripada sifatul huruf. Sifat sebagaimana yang kita tahu adalah jamak dari sifah. Sifah maksudnya adalah karakter. Kalau bahasa kita karakter, atau sudah menjadi bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu sifat, ya, karakter. Ya, secara bahasa adalah maqama bisyai' minal ma'ani hissiyah atau ma'nawiyah. Jadi, ya, makna yang melekat pada sesuatu, baik itu yang terindra maupun yang tidak terindra. Ini secara bahasa. Ya, contoh misalkan kita katakan bahwasanya tembok tersebut berwarna putih, ya, karena kita bisa lihat bahwa dia sifatnya berwarna putih. Atau tembok tersebut keras. Dan memang kita ketika pegang tembok tersebut, kita rasakan, kita bisa raba bahwa tembok tersebut keras, maka sifatnya adalah dia keras. Kalau dikatakan bahwa orang tersebut sifatnya sabar, maka sabar tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba, dia bukan hissiyah, tapi dia ma'nawiyah, ya. Dia bisa kita rasakan atharnya, ya, dari orang tersebut. Ini namanya sifat yang merupakan ma'nawiyah. Jadi ada sifat hissiyah, ada sifat ma'nawiyah. Ini secara bahasa saja. Adapun secara istilah, sifatul huruf itu maknanya adalah kondisi yang menyertai huruf saat keluar dari makhrajnya. Jadi kalau makhrijul huruf itu dari mana tempatnya, dari mana lahirnya, maka sifatul huruf adalah cara keluar dari makhrajnya itu seperti apa, atau kondisinya seperti apa. Demikian. Apakah dia itu kuat atau lemah, apakah dia itu mengalir nafasnya atau tidak, apakah mengalir suaranya atau tidak, apakah memantul, apakah menyebar, apakah tajam, dan sebagainya. Ini namanya apa? Sifatul huruf. Jadi kondisi tertentu yang menyertai huruf tatkala keluar dari makhrajnya. Baik. Adapun manfaat daripada kita mempelajari sifatul huruf itu paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah kita mengetahui huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kita dapat membedakan. Ya, jadi huruf-huruf yang sama makhrajnya, yaitu selain daripada dhif, nariq, qalaq, maka sisanya ini mereka memiliki serikat, memiliki teman di dalam satu makhraj tersebut. Sehingga untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, contohnya hamzah dengan ha, maka kita pelajari dari sifatnya. Antara mungkin to, dal, ta, maka kita akan pelajari sifatul huruf. Kita bisa membedakan dari sifatnya. Kalau makhrajnya sama, tapi yang membedakan adalah apa? Sifatnya. Itulah fungsi pertama atau tujuan pertama kita mempelajari bab sifatul huruf, agar bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua adalah kita bisa mengetahui mana saja huruf yang kuat dan mana yang lemah. Mana yang betul-betul kuat sekali, mana yang kuat saja. Yang ini nantinya sambungannya adalah terkait dengan permasalahan idgham. Mana saja huruf-huruf yang bisa diidghamkan, mana yang tidak diidghamkan.
Mana saja yang andi pun diidghamkan dia apa? Idghamnya naqis, mana saja yang idghamnya kamil. Ya. Contoh misalkan kita mengetahui ada huruf ta dan juga huruf ta misalkan. Huruf ta ini huruf yang tipis, ya, huruf yang lemah. Kemudian ingin diidghamkan ke huruf ta, di mana ta ini kuat, bahkan dia adalah huruf hijaiyah yang paling kuat, kemudian tebal, punya sifat yang istimewa yaitu idbaq. Saat ta ketemu ta, maka ta-nya masuk ke ta 100%, kamil idghamnya. Contoh misalkan waddat ta'ifah. Asalnya adalah waddat ta'ifah menjadi waddat ta'ifah. Baik. Ini masuknya kamil, masuknya sempurna. Kenapa? Karena ta-nya dia lemah, sedangkan ta-nya dia sangat kuat. Kalau dibalik ta sukun ketemu ta, ya, maka dia bisa diidghamkan, hanya saja idghamnya adalah idgham naqis. Idghamnya naqis, kurang sempurna. Dimasukkan ke makhrajnya huruf ta, dan ta sama ta memang sudah satu makhraj, tapi masih menyisihkan sifat istimewa daripada ta, yaitu apa? Sifat idbaq. Sehingga bacanya basal ta, masih tebal, bukan basat ta tipis, tapi basal ta. Ahal tu, farrad tu, misalkan. Ini fungsi yang kedua. Jadi kita mengetahui mana saja huruf-huruf yang kuat dan mana saja huruf-huruf yang lemah. Dan nanti pun ada bab tersendiri di sini setelah pembahasan sifatul huruf masyhurah insyaallah. Baik. Yang ketiga, setelah kita tahu mana saja huruf, kita tahu apa namanya atau membedakan huruf-huruf yang semakhrajnya. Yang kedua, kita tahu mana huruf yang kuat dan lemah. Yang ketiga, kita bisa mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dan dengan sifatnya masing-masing. Ini fungsi yang ketiga. Dengan demikian, tiga fungsi inilah yang perlu untuk kita ketahui sehingga kita nantinya mendapatkan manfaat daripada mempelajari bab sifatul huruf. Baik. Kita lanjutkan bahwa sifatul huruf yang kita pelajari di sini adalah sifat dzatiyah atau sifat lazimah, sifat yang melekat pada huruf, sifat yang selalu melekat pada huruf, apapun kondisinya. Nah, ada dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki lawan, sifatun laha dhiddun dan juga sifatun laisa laha dhiddun. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan nantinya ada 5 poin. Ada 5 poin. Poin yang pertama adalah hamas lawannya jahr. Yang kedua adalah syiddah lawannya rakhawah. Tengah-tengahnya ada tawassut atau bainiyah. Yang ketiga adalah poin isti'ala lawannya istifham. Yang keempat idbaq lawannya infitah. Yang kelima idlaq lawannya ismat. Nah, 5 sifat ini, mohon maaf, 5 sifat-sifat yang berlawanan ini berlawanan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi ada patokannya yang menjadikan mereka ini berlawanan. Ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Adapun yang tidak memiliki lawan, berarti ini sifat. Sisanya. Contohnya misalkan yang beliau sebutkan, yang pertama qalqalah, kemudian khafa, kemudian safir, kemudian lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan juga gunnah. Ini yang nantinya beliau sebutkan. Ya, kalau Al-Imam Ibnu Jazari biasanya mengurutkan dengan safir, kemudian qalqalah, ya, kemudian lin, ya, kemudian inhiraf, kemudian takrir, kemudian tafashi, kemudian apa? Istitalah, kemudian gunnah. Nah, adapun gunnah memang secara tersurat tidak disebutkan dalam urutan sifatul huruf, tapi sudah tersirat pada wa gunnatun makhrajuhal khaysyum saat pembahasan makhrajuhul huruf. Ini kalau urutannya Al-Imam Ibnu Jazari. Baik. Dengan demikian, kita nanti akan mempelajari sifat-sifat yang memiliki memiliki lawan dan juga yang tidak memiliki lawan. Di dalam bait ke-52, Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau menyebutkan ya tentang sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu. Jadi kelompok yang memiliki lawan, beliau sebutkan jahrun wa rikhun wa istifalun munfatih. Wa musmatun wa dhidduha sayattadih. Jahrun wa rikhun wa istifalun munfatih wa musmatun wa dhidduha sayattadih. Jahrun, yang pertama jahr. Baik, yang pertama sifat apa? Jahr. Kemudian rikhun, rakhawah. Baik, jadi rikhun, rakhawah. Kemudian istifal. Kemudian infitah. Kemudian ismat. Wadidduha, dan lawan daripada 5 sifat ini sayattadih, akan jelas. Ya, kita akan mengetahui apa saja lawannya dan juga huruf-hurufnya. Nah, Anda bisa lihat di situ, ya, 5 poin ini berlawanan berdasarkan patokannya masing-masing. Contoh misalkan hamas dan jahr. Ini berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Jadi apakah nafasnya ngalir atau tidak? Jadi patokannya nafasnya ngalir atau tidak, atau suaranya samar atau jelas gitu. Bisa. Jadi bisa juga suaranya samar
atau jelas. Karena hamas sendiri artinya samar, lirih, sedangkan jahar artinya jelas. Yang kedua adalah syiddah, lawannya rakhawah, tengah-tengahnya tawasud atau bainiyah. Ini berlawanan berdasarkan apa? Berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Ya, bisa juga berdasarkan kuat atau tidaknya sandaran pada makhraj. Jadi kuat atau tidaknya sandaran pada makhraj. Yang ketiga, isti'ala dan juga istifal. Berlawanan berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Kalau isti'ala terangkat, istifal tidak terangkat, terhampar. Bisa juga berdasarkan naik atau tidaknya suara ke langit-langit atas. Kalau isti'ala naik suaranya ke langit-langit atas. Kalau istifal tidak naik. Berikutnya, untuk idbaq dan juga infitah, ini berlawanan berdasarkan terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dan langit-langit atas. Ya, kalau idbaq dia suaranya terkumpul antara lidah dan langit-langit atas. Sedangkan infitah dia tidak terkumpul. Karena infitah artinya terbuka. Adapun idlaq dan juga ismat, ini berlawanan berdasarkan mudah atau susahnya huruf tersebut diucapkan. Ya, atau berdasarkan tempatnya dia berada di ujung anggota pengucapan atau bukan. Jadi apakah tempatnya itu berada pada ujung anggota pengucapan atau tidak. Demikian. Mafhum ya insyaallah. Jadi yang beliau sebutkan tadi jahrun wa rikhun wastifalun munfatih wa musmatun wa dhidduha sayatadih, ini beliau menjelaskan terlebih dahulu atau menyebutkan terlebih dahulu sifat-sifat yang memiliki lawan, baru nanti akan disebutkan apa saja lawannya dan juga huruf-hurufnya. Bait ke-53. Falhamsu fi fahathahu syakhsun sakat. Nah, hamas itu, kalau tadi yang disebutkan pertama itu jahr, lawannya hamas plus hurufnya. Baik, kalau tadi yang disebutkan jahr, sifat pertama jahr, lawannya apa? Hamas. Huruf-huruf hamas apa? Ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Sehingga kesimpulannya, huruf-huruf jahr berarti sisanya 29 dikurangi 10 berarti ada 19. Jadi, huruf-huruf jahr ada 19. Contohnya hamzah, contohnya ba misalkan, contohnya dal misalkan, dan lain sebagainya selain daripada fahathahu syakhsun sakat. Atau bisa lihat di sini, dua sifat ini berlawanan berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas. Bisa juga berdasarkan lirih atau jelasnya suara. Hamas hurufnya ada 10, fahathahu syakhsun sakat, sedangkan jahr hurufnya sisanya yaitu selain daripada huruf-huruf hamas. Baik. Hamas secara bahasa adalah khafa, tersembunyi atau samar. Seperti wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Fala tasma'u illa hamsa, suara yang lirih, suara bisik-bisik itu hamas. Jadi hamas suara yang lirih, suara yang bisik-bisik. Seperti kalau kita, nah ini namanya hamas. Fala tasma'u illa hamsa, suara bisik-bisik, suara yang lirih. Sedangkan jahr itu artinya jelas. Jahr artinya jelas, zuhur. Hamas secara istilah adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan karena apa? Terbukanya dua pita suara, serta tidak adanya getaran pada dua pita suara tersebut, dan juga banyaknya nafas yang mengalir. Ini 4 poin terkait definisi daripada hamas. Antum hafalkan. Poin pertama, suaranya samar, lirih, tidak jelas. Poin kedua, kenapa kok suaranya samar atau lirih? Karena terbukanya dua pita suara. Dan tidak ada getaran pada dua pita suara tersebut. Poin ketiga. Poin keempat, serta banyaknya nafas yang mengalir. Paham ya? Sedangkan jahr lawannya adalah jelasnya suara pada pendengaran. Baik. Kenapa? Karena tertutupnya dua pita suara. Serta adanya getaran pada dua pita suara tersebut. Dan juga sedikitnya nafas yang mengalir. Atau banyaknya nafas yang tertahan. Ini secara detailnya seperti itu. Barangkali nanti ada sedikit aliran nafas tapi la yu'tabar, itu nggak dianggap. Seperti kemarin kita bahas jajiju, kayak ada aliran nafas sedikit, itu nggak dianggap. Ya, tapi karena apa? Karena yang lebih dominan adalah tertahannya nafas tersebut. Jadilah aliran nafasnya tertahan. Tidak 100% barangkali, tapi lebih banyak yang tertahan daripada yang mengalir. Mafhumnya insyaallah. Baik. Dengan demikian, antum bisa bandingkan ini 4 poin ini. Ya, berarti kalau hamas tadi, dari segi suaranya, oh dia lirih. Kalau jahr suaranya jelas. Contoh misalkan, ya kan? Ha. Sama a. Jelas. Jahr jelas. Kalau yang hamas, ha. Sa. Tapi lirih dia. Suaranya apa? Samar. Yang kedua, dua pita suara terbuka.
Antum bisa lihat di penjelasan situ ada gambarnya. Untuk yang B itu berarti tatkala mengucapkan sifat hams. Kalau yang A tatkala mengucapkan sifat jar. Nah, saat mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams, terbuka itu dua pita suara. Contoh, terbuka, makanya plong, ngalir ya kan? Terbuka itu dua pita suara, makanya plong, ngalir. Paham ya? Sa juga demikian, juga demikian, juga demikian misalkan. Beda halnya dengan huruf-huruf jahr. Contohnya, pita suaranya apa? Tertutup. Yang ketiga, untuk hamas tidak ada getaran pada pita suara. Kalau kita bisa meletakkan jari kita pas di tempat pita suara, ya anggaplah misalkan kita cari di leher, kita ucapkan hurufnya saja ya, tanpa didahului oleh harokat atau tanpa dia berharokat. Contoh, sin misalkan. Ada getaran tidak? Tidak ada. Tapi kalau lam misalkan, ada getaran? Ada. Ain misalkan. Misalkan ada. Ada. Ba ada. Ra misalkan. Ada getaran pada pita suara. Paham ya? Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau hamas tidak ada getaran pada pita suara. Yang keempat kalau jahr maka adanya getaran pada pita suara. Yang keempat untuk yang hamas banyaknya nafas yang mengalir. Contoh misalkan tayyib. Jadi mengalirnya aliran nafas. Jadi mengalirnya nafas atau udara. Kalau yang jahr maka banyak yang tertahan. Tayyib. Ada yang betul-betul tidak ada aliran nafas sama sekali. Ada yang ada tapi sedikit gitu. Contohnya jadiju kayak ada aliran nafas tapi sedikit nggak dianggap. Mafhum ya insyaallah. Tayyib. Dengan demikian sudah selesai untuk hamas dan juga jahr. Bisa difahami insyaallah. Jadi kita tadi sudah pelajari 4 poin perbedaan antara hamas dan jahr. Iktibarnya yang penting adalah yang jadi patokan ini berlawanan adalah poin keempat ini yang paling inti. Apakah nafasnya ngalir atau tidak? Atau walaupun dia ngalir sedikit nggak dianggap. Demikian. Yang kedua, poin daripada syiddah lawannya rokhawah, tengah-tengahnya ada tawassut atau bainiyah. Syiddah itu artinya adalah kuat. Syiddah artinya kuat. Sedangkan rokhawah artinya lunak. Rokhawah sama. Rikhwah, rokhawah sama. Lunak. Baik. Sedangkan tawassut pertengahan. Bisa tawassut atau bainiyah antara keduanya. Bainiyah antara keduanya. Tawassut pertengahan. Kita akan pelajari untuk yang syiddah ini secara bahasa adalah al-quwwah, kuat, adapun secara istilah adalah tertahannya aliran suara. Jadi aliran suara itu tertahan. Kenapa? Karena apa? Karena tertutupnya makhraj dengan sempurna. Jadi akibat dari tertutupnya makhraj dengan sempurna. Hurufnya ada ajid, qatin, bakat. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala, wa syiddatun ajidat ka qutbin jumi'at. Dan yang memiliki sifat syiddah adalah ajidat, yaitu hamzah, jim, dal, ta, ka qutbin, kaf, qaf, ta, dan ba. Jumi'at terkumpul. Jadi terkumpul pada kalimat ajidat ka qutbin. Ajidat ka qutbin. Ini adalah huruf syiddah. Ada 8, yaitu hamzah, jim, kemudian dal, kemudian ta, kemudian kaf, kemudian qaf, kemudian ta, kemudian ba. Nah, jadi kalau antum pengen pisah-pisah gitu ya, misalkan pengen uraikan, gampangnya adalah hamzah plus kaf dan ta plus huruf-huruf qalqalah. Yaitu baju di toko atau qutbu jadid. Ini kalau antum pengen uraikan ini. Yaitu huruf hamzah, kemudian huruf kaf dan ta, kemudian huruf apa? Qutbu jadid atau baju di toko, huruf-huruf qalqalah. Demikian ya. Ini yang memiliki sifat syiddah. Jadi saat kita ucapkan ini, maka kita akan dengarkan bahwasanya huruf-huruf ini kuat. Baik, huruf-huruf ini kuat sandarannya pada makhraj. Sehingga konsekuensinya nanti, mustahaknya nanti adalah apa? Adalah suaranya itu tertahan. Seperti antum bayangkan lagi di studio rekaman ya, tertutup dengan rapat, maka suara itu tidak keluar. Contoh misalkan ya sudah selesai. I, u, ab, ib, ub, aj, ij, uj. Demikian. Nggak ada peluang untuk keluar. Kenapa? Karena tertutup dengan rapat. Nah, mafhum ya insyaallah. Jadi ab, aj, ad tertutup dengan rapat sehingga tidak ada potensi untuk keluar. Jadi tidak mengalir suaranya. Mafhum? Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Rakhawah artinya lunak. Hurufnya nanti sisanya. Antara syiddah dan juga rakhawah ada lin umar.
Wa baina syiddatin wa rikhwin lin Umar. Antara syiddah dan rakhawah ada lin Umar. Bainiyah atau tawassut, huruf-hurufnya 5, lin Umar. Lam, nun, kemudian ain, mim dan ra. Nah, untuk yang rakhawah maka dia lunak. Secara bahasa rakhawah adalah al-lin, lunak. Adapun secara istilah adalah mengalirnya suara dengan sempurna ketika melewati makhraj. Hurufnya ada 16, yaitu selain daripada huruf-huruf syiddah dan juga tawassut atau bainiyah. Contoh misalkan huruf sin. As, s, ah. Banyak suaranya yang mengalir. Mengalir dengan sempurna. Kenapa? Karena terbuka dengan lebar makhrajnya. Paham ya? Seperti tadi, ya, ada kita di dalam ruangan atau studio rekaman, kemudian pintunya dibuka. Ya sudah, suaranya keluar. Mengalir keluar. Demikian. Jadi as, ah, al, demikian. Adapun antara keduanya ada linu Umar, ada sifat tawassut atau bainiyah. Nah, ini ngalirnya sedikit. Kenapa? Karena dia tertutup tapi tidak sempurna nutupnya. Ada bagian tertentu yang terbuka. Yaitu al, an, a, am, ar. Ya. Tidak dia an, a, am, ar, al misalkan. Tidak juga al, a, an misalkan. Tidak. Tapi apa? Tawassut. Ya. Dia pertengahan, ngalirnya sedikit saja, tidak banyak sebagaimana banyaknya rakhawah. Baik. Tapi yang perlu kita jelaskan juga bahwa huruf-huruf memiliki sifat rakhawah memang alirannya lebih panjang daripada yang memiliki sifat apa? Tawassut. Dan ini konsekuensi ya daripada sifat syiddah, rakhawah dan bainiyah. Ini sebenarnya masuknya kepada mustahak yang lebih tepatnya. Kenapa? Karena ini hanya terjadi saat sukun. Aliran suara tadi, apakah dia tertahan, apakah ngalir sedikit, apakah ngalirnya banyak, ini terjadi saat sukun. Kalau berharokat, nggak ada bedanya antara syiddah, rakhawah dan juga tawassut. Jadi temponya sama. Sebagaimana kita sebutkan kemarin terkait dengan apa? Mizanul harf. Jadi saat berharokat, kutiba misalkan, alasa, bukan alasa, bukan demikian. Tapi apa? Alasa, sama. Alasa, ilisi, ulusu, demikian. Ya, adapun ada sedikit yang ngalir itu, maka itu bukan ancang-ancang yang terlalu lama. Bukan su demikian. Atau lu bukan. Alasa. Sudah. Mahumnya insyaAllah. Ada saat sukun baru kemudian dialirkan. Untuk yang tawassut ngalirnya sedikit, sedangkan rakhawah ngalirnya lebih banyak. Dan kita juga perlu ketahui bahwa tidak semua huruf rakhawah itu pada tingkatan yang sama. Jadi alirannya beda-beda. Tapi yang jelas dia lebih panjang daripada huruf-huruf tawassut. Jadi misalkan ada huruf ha dengan sin, misalkan as kayak lebih panjang sin sedikit ya. Antara ha dengan ha kayak lebih panjang ha sedikit ya. Kemudian tidak sepanjang tadi kan, haknya kan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kesimpulan. Di sini kita akan membagi pembagian huruf hijaiyah berdasarkan mengalir atau tidaknya nafas dan suara. Kita sudah mempelajari sifat yang berlawanan 2 poin. Poin pertama terkait mengalir atau tidaknya nafas. Poin kedua terkait mengalir atau tidaknya suara. Sehingga kalau 2 poin ini kita gabung, maka akan melahirkan 4 kelompok. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah huruf-huruf yang mengalir nafas dan suaranya sekaligus. Ini kelompok pertama. Hurufnya ada 8 yang terkumpul pada kalimat fahattahu syakhsun sa. Gampangnya huruf-huruf hamas minus kaf dan ta. Maksudnya ini semuanya ngalir, mau nafasnya mau suaranya ngalir. Contoh, f, nafas ngalir, suara ngalir. Nafas ngalir, suara ngalir. Nafas ngalir, suara ngalir. Jadi ada 8 huruf, gampangnya huruf-huruf hamas kecuali apa? Kaf dan ta. Ada 8 huruf. Kelompok yang kedua, tidak mengalir nafas dan suaranya. Ada 6 huruf, gampangnya dia huruf-huruf syiddah minus kaf dan ta. Ajid qatin ba. Nafasnya ngalir enggak? Enggak. Suaranya ngalir enggak? Enggak. Jadi bukan atau bukan, tapi sudah selesai. Demikian. Baru yang ketiga adalah yang mengalir nafasnya saja, yaitu 2 huruf kaf dan ta. Yang ngalir apa? Nafasnya saja, udara saja. Sedangkan suaranya enggak ngalir, bukan bukan, tapi uk. Taib yang bocor nafasnya saja, yang ngalir nafasnya saja. Demikian. Mafhum ya? Jadi yang pertama ngalir suara dan nafas sekaligus, fahattahu syakhsun sa. Yang kedua tidak ngalir nafas dan suaranya, ajid qatin ba. Yang ketiga ngalir nafasnya saja bukan suaranya, kaf dan ta.
Yang keempat, ngalir suaranya saja, yaitu sisanya. Selain daripada fahathau syakhsun sa, selain daripada ajil qat'in ba, dan selain daripada kaf dan ta. Sisanya, maka ini ngalirnya suara saja. Contoh misalkan, ada 13 huruf. Lam misalkan, al. Ngalirnya apa? Suaranya saja. Al, ngalir suaranya saja. Ai, ngalir suaranya saja. Au, ngalir suaranya saja. A, ngalir suaranya saja. Az, kemudian al. Ini semuanya yang ngalir hanya suaranya saja. Paham ya? Baik. Perbedaan mengucapkan, atau ini hal yang sering kita sampaikan. Apa perbedaan daripada mengalirnya nafas dan suara? Ya, perbedaannya adalah kalau mengalirnya nafas itu bersifat apa? Natural, tabi'i, otomatis. Jadi asal makhrajnya tepat, otomatis akan mengalir sendiri nafasnya. Sekali lagi, kalau mengalirnya nafas, maka dia terjadi secara natural, tabi'i, otomatis. Selama kita makhrajnya benar, maka akan bocor dengan sendiri nafas atau udara. Contoh misalkan, f. Makhrajnya benar, sudah pasti bocor. Pasti bocor sendiri. Pasti bocor sendiri, pasti ngalir sendiri nafasnya. Paham ya? Tapi kalau aliran suara, maka itu tidaklah terjadi kecuali dengan masyiah. Memang kita sengaja mau ngalirin. Walaupun makhrajnya benar, kalau kita nggak sengaja ngalirin, ya nggak ngalir. Contoh misalkan dan. Coba kalau semuanya nggak kita sengaja alirin. Taib. Ngalir nggak suaranya? Enggak. Wa idh qala Musa, sering orang baca begitu. Wallahu la yuhibbudz zalimin, sering orang baca begitu. Enggak ngalir. Makhrajnya benar, tapi enggak ngalir suaranya. Kenapa? Karena mengalirnya suara itu dengan masyiah, ya. Memang dengan keinginan kita. Jelas ini insyaallah. Lanjut. Jadi itu tadi tentang 2 poin, hamas jahr, syiddah rakhawah, dan bainiyah. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu isti'ala dan juga istifal. Isti'ala dan istifal ini berlawanan berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Kalau isti'ala itu irtifa'. Kalau istifal, inkhifad. Isti'ala artinya irtifa', terangkat. Terangkat apanya? Pangkal lidahnya. Di pangkal lidahnya terangkat. Sedangkan istifal dia inkhifad, rendah, tidak terangkat. Dia terhampar. Paham ya? Bisa juga dari sisi yang satunya, yaitu isti'ala, artinya irtifa', naik. Naik apanya? Suara. Naik suara ke langit-langit atas. Sedangkan istifal, maka dia tidak naik. Dia tidak naik ke langit-langit atas. Dia keluar. Taib. Beliau mengatakan, wa khussa dhaghtin qil lil isti'ala istaqar. Wa khussa dhaghtin qil, yaitu kha, sad, dad, dha, ghain, kemudian ta, kemudian qaf, kemudian dha, lil isti'ala istaqar, tetap sebagai huruf isti'ala. Istaqar, thabata, dia tetap sebagai huruf isti'ala. Jadi 7 huruf isti'ala, berarti istifal lawannya sisanya, hurufnya sisanya 22 huruf. Paham ya? Nah, terkait dengan isti'ala dan istifal ini, ya, kita bisa bedakan dari 2 sisi tadi. Yang pertama dari sisi terangkat atau tidaknya pangkal lidah, yang kedua dari sisi apa, naik atau tidaknya suara ke langit-langit atas. Anda bisa lihat gambarnya biar lebih jelas tuh. Ini perbedaan antara isti'la yaitu qaf dan istifal yaitu kaf. Qaf itu suaranya naik ke langit-langit atas, Anda bisa lihat anak panahnya, sedangkan kaf dia tidak naik ke langit-langit atas. Kemudian qaf dia terangkat pangkal lidahnya, sedangkan kaf dia tidak terangkat pangkal lidahnya. Ada yang mau protes? Qaf dia terangkat pangkal lidahnya, sedangkan kaf dia tidak terangkat pangkal lidahnya. Ada yang mau protes nggak? Interupsi. Tapi di gambar itu pangkal lidahnya terangkat gitu. Itu karena memang makhrajnya kaf di pangkal lidah. Jadi itu bukan nawa itu ngangkat sebenarnya. Isti'la itu terangkatnya pangkal lidah tapi dibantu dengan 2 kondisi yang lain. Atau gampangnya, isti'la itu konsekuensinya nantinya tafkhim. Setiap yang dibaca tafkhim tidak keluar dari 3 kondisi. Kondisi pertama, pangkal lidahnya terangkat. Kondisi kedua, tengah lidahnya taqa'ur, ada cekungan. Kondisi yang ketiga adalah apa? Tenggorokannya menyempit. Antum bisa lihat, bandingkan itu. Antara qaf dan kaf, antum lihat. Qaf, pangkal lidahnya ngangkat nggak?
ya terangkat. Sedangkan kaf dia terangkat karena memang makhrajnya di situ. Tapi tidak memenuhi syarat yang kedua dan ketiga. Untuk qaf pangkal lidahnya terangkat dan tengah lidahnya cekung. Nah, poin kedua ini tengah lidahnya cekung. Kalau kaf cekung tidak. Oh, berarti nggak lulus. Sebagai apa? Sebagai tafkhim, sebagai tebal. Kemudian yang ketiga bedanya juga untuk yang isti'ala. Contohnya qaf ini dia tenggorokannya menyempit, sedangkan kaf dia tidak menyempit. Antum bisa lihat itu gambarnya. Beda jaraknya antara qaf dan kaf itu tenggorokannya. Kalau qaf dia menyempit jaraknya, sedangkan kaf dia lebih lebar jaraknya. Jelas ya insyaallah gambarnya. Baik. Jadi isti'la secara bahasa adalah al-irtifa', terangkat. Adapun secara istilah adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas atau naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Hurufnya ada 7 yaitu khussal dagtin qid. Sedangkan istifal secara bahasa adalah al-inkhifad, terhampar. Adapun menurut istilah adalah terhamparnya pangkal lidah atau tidak naiknya suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Hurufnya 22. Lanjut, sekarang pembagian isti'la dan istifal. Ini pun sering disampaikan ya, jadi ini murojaah saja. Isti'la dan istifal, ketika kita bagi maka isti'la itu pasti tebal, selalu tebal ya. Tafkhim, bahasa Arabnya tebal itu tafkhim. Jadi isti'la 7 huruf ini selalu tebal. Sedangkan istifal dibagi jadi 2. 22 huruf tersebut bagi jadi 2. Yang pertama 3 huruf, alif, lam, ra, dia kadang tebal, kadang tipis. Tebal pada kondisi tertentu, tipis pada kondisi yang lain. Mafhum ya? Tapi sifatnya istifal. Adapun sisanya, yaitu 19 huruf, maka ini selalu tipis. Berarti dibagi menjadi 3 ya. Isti'la selalu tebal, 7 huruf. Kemudian istifal yang 3 huruf, alif, lam, ra, kadang tebal, kadang tipis. Kemudian istifal sisanya 19 huruf maka selalu tipis. Hafal insyaallah. Ini kaidah. Baik. Catatan antum bisa lihat di situ. Seluruh huruf istilah selalu dibaca tafkhim atau tebal. Hanya saja tingkatan ketebalannya berbeda-beda sesuai dengan kumpulan sifat dan kondisi harakatnya. Jadi nanti tingkat ketebalannya huruf istilah kita akan bahas. Huruf istilah yang paling tebal adalah ta. Kemudian yang kedua adalah dhad. Kemudian adalah shad, kemudian adalah dha, kemudian qaf, kemudian ghain, kemudian kha. Sebagian perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam As-Salsabil Syafi beliau mengatakan wa fakhim isti'la bi tartibin yafi taib dhaifa sidqin dhalla kull ghairu khafi. Dan tebalkanlah huruf isti'la dengan urutan berikut ini. Ini adalah tingkat ketebalan huruf isti'la berdasarkan kumpulan sifat-sifatnya. Baik, sisi yang pertama yaitu apa? Kumpulan sifat-sifatnya. Dilihat dari kumpulan sifat-sifatnya, maka yang paling tebal, paling kuat adalah huruf ta. Karena terkumpul padanya sifat-sifat yang kuat. Yang kedua adalah dhad. Yang ketiga adalah shad. Yang keempat adalah dha. Yang kelima adalah qaf. Yang keenam adalah ghain. Dan yang ketujuh adalah kha. Taib dhaifa sidqin dhalla kull ghairu khafi. Yang belum hafal, hafalkan. Taib dhaifa sidqin dhalla kull ghairu khafi. Adapun secara tingkat ketebalan dari segi harakatnya kita akan jelaskan nanti. Ya, pendapat yang masyhur, pendapatnya Ibnu Tahan 3 tingkatan yaitu fathah, dhammah, kasrah. Kalau sukun dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti setebal fathah, kalau sebelumnya dhammah setebal dhammah, kalau sebelumnya kasrah setebal kasrah. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Ibnu Jazari yaitu fathah setelahnya alif, yang kedua fathah setelahnya bukan alif, yang ketiga adalah dhammah, yang keempat sukun, jadi sukun sendiri, tingkatan tersendiri. Baru yang kelima kasrah, kasrah paling bawah. Ini beda. Tapi untuk lebih detailnya nanti insya Allah pada tempatnya ada nanti insya Allah. Pengucapan huruf saat tafkhim atau tebal memiliki 3 kondisi, yaitu pangkal lidah terangkat, tengah lidah cekung, dan tenggorokan menyempit. Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tafkhim tidak keluar dari 3 kondisi, pangkal lidahnya terangkat. Baik. Kemudian tengah lidahnya cekung. Kemudian yang ketiga adalah menyempitnya tenggorokan. Lanjut, bait ke-55 terkait dengan idbaq dan infitah. Wa ramzu tib. Kita lanjut. Wa ramzu tib sif dhulma dhighnin mutabaqah. Wa ramzu rumus tib. Kemudian sif. Kemudian dhulma. Kemudian dhighnin mutabaqah. Ada 4 huruf ya. Ta, sad, dha, dan dhad. Dibaca idbaq. Jadi 4 huruf ini sebenarnya juga huruf-huruf istilah. Diambil 4 saja yaitu gampangnya sad, dhad, ta, dha. Sad, dhad, ta, dha. Ini adalah huruf-huruf apa? Idbaq. Dan idbaq ini masih terusan daripada isti'la.
Jadi pembahasan poin ketiga dan poin keempat ini masih nyambung. Isti'la istifal dan idbaq infitah ini masih nyambung. Jadi gampangnya isti'la ini dia tebal. Tapi nanti ada dari huruf-huruf isti'la tersebut diambil 4 yang tebal banget. Yaitu sadha. Jadi idbaq ini nantinya huruf-hurufnya dibaca lebih tebal daripada kha, gha, qa. Daripada kha, ghain dan qaf. Kenapa? Karena ini punya sifat idbaq. Adapun infitah artinya terbuka. Nah, huruf-huruf infitah dia adalah huruf-huruf istifal plus kha, ghain dan qaf. Terbuka. Paham ya? Baik. Jadi gampangnya untuk idbaq dia tebal banget daripada isti'la. Daripada yang cuman isti'la saja yang tidak punya sifat idbaq. Sedangkan berikutnya adalah yang infitah. Paham ini insyaallah. Kita bisa lihat di sini. Idbaq secara bahasa adalah al-ilsaq, menempel. Walaupun secara hakikat dia tidak menempel. Karena kalau benar-benar menempel ke langit-langit atas nggak bisa kita ucapkan. Bagaimana antum mengucapkan itu? To. Gimana nggak bisa? Jadi bukan nempel ke langit-langit atas ya. Jadi terkumpul suaranya antara lidah dan langit-langit atas sehingga apa? Sehingga seperti ada yang nempel ke langit-langit atas tuh. Kayak kerasa ada yang nabrak-nabrak gitu. Mafhum? Tapi itu suara yang terkumpul. So. To. Do. Demikian. Adapun infitah terbuka antara lidah dan juga langit-langit atas itu terbuka. Nah, antum bisa lihat gambarnya nantinya pada halaman berikutnya itu pembagian huruf-huruf idbaq dan infitah berdasarkan arah aliran dan terkumpulnya suara. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Idbaq, sadha, 4 huruf. Jadi suaranya naik. Karena dia istilah kan, suaranya naik. Kemudian selain itu juga idbaq terkumpul suaranya. Selain naik juga terkumpul. Contoh di situ adalah huruf dha, yang C itu. Huruf dha, suaranya naik dan terkumpul. Dha. Yang kedua, infitah dibagi jadi 2, yaitu infitah plus isti'la. Ada 3 huruf yaitu kha, ghain dan qaf. Dia suaranya naik karena dia isti'la kan. Hanya saja tidak sampai terkumpul antara lidah dan langit atas. Makanya dia naik tapi langsung keluar. Kalau yang tadi sadha naik dan terkumpul. So, do, to, do. Kalau kha naik keluar. Kha, gha, qa, demikian. Gampang ya? Ini yang kedua kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah infitah plus istifal. Ya sudah, ini huruf-huruf tipis. Ya, huruf-huruf tipis. Kecuali nanti yang alif lam ra pada kondisi tebalnya. Ya, jadi istifal dan infitah. Contoh misalkan kaf. Ka. Dia suaranya tidak naik karena istifal. Dan infitah, dia tidak terkumpul suaranya. Jadi ka, ki, ku. Ini kita ucapkan perbedaannya. Vo, voi, vu. Ya. Dia naik suaranya dan juga terkumpul. Kemudian ko, ki, ku. Naik tapi tidak sampai terkumpul. Langsung keluar. Ka, ki, ku. Dia tidak naik dan juga tidak terkumpul. Mafhum ini insyaallah. Baik. Berikutnya idlaq dan juga ismat. Wa lafdhuna al-birra famin lil mudlaqah. Baik, mohon maaf ini belum tertulis tadi ya. Wa lafdhuna al-birra famin lil mudlaqah. Dan lafadz al-birra famin nun lam ba ra fa mim lil mudlaqah milik sifat idlaq. Jadi sifat idlaq huruf-hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Nal birra famin. Nal birra famin. Kalau Imam Ibnu Jazari mengurutkan dengan farra min lubbin atau firra min lubbin. Fa-ra, mim, nun, lam, ba. Kalau Syekh Ibrahim As-Samanuji beliau mengurutkan dengan nal birra famin. Yaitu nun, kemudian lam, kemudian ba, kemudian ra, kemudian fa, kemudian mim. Nal birra famin. Nah, lawan daripada idlaq itu adalah ismat. Idlaq artinya ujung anggota pengucapan. Sedangkan ismat atau idlaq ini nantinya juga bisa diartikan mudah. Karena huruf-hurufnya keluar dari ujung anggota pengucapan, maka mudah diucapkan. Sedangkan ismat ya, dia diam, maksudnya susah pengucapannya. Kenapa? Karena huruf-hurufnya bukan keluar dari ujung anggota pengucapan, agak masuk. Jadi sekali lagi, idlaq bisa kita artikan ujung anggota pengucapan, sedangkan ismat bukan. Kemudian idlaq mudah pengucapannya karena emang keluar daripada ujung anggota pengucapan, sedangkan ismat tidak.
Ada huruf ismat satu yang dia sebenarnya keluar dari ujung anggota pengucapan, yaitu waw. Wa. Ini ujung anggota pengucapan. Hanya saja dia tidak masuk kepada huruf-huruf idlaq. Kenapa? Karena dia pengucapannya tidak seringan, tidak semudah huruf-huruf idlaq yang sudah disebutkan. Ya, nal birra famin. Jadi wa. Karena ini ujung anggota pengucapan, tapi dengan apa? Infiraj. Jadi dengan tidak ada nempel, dia ada celah. Jadi dia ada celah sehingga pengucapannya dia lebih susah daripada yang nempel. Kalau yang nempel ringan. Ba, ma, fa, demikian. Wa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Untuk sifat idlaq dan ismat ini sebenarnya dia tidak terlalu berpengaruh di dalam praktek. Jadi asarnya tidak terlalu terasa. Beda dengan hamas jahr. Ini kenapa disebutkan sebagai sifatul huruf? Karena memang ada patokannya. Hamas, dia nafasnya mengalir, jahr tidak mengalir misalkan. Syiddah rakhabainiyah. Kenapa ini dijadikan sifatul huruf? Ya karena ada asar di dalam pengucapan. Ya, syiddah dia kuat sehingga aliran suara tertahan, sedangkan tawassut pertengahan, aliran suara ngalir sedikit, sedangkan rakhawah dia lunak, aliran suaranya mengalir dengan sempurna. Jelas ya? Kalau isti'la dan istifal, dia naik suaranya ke langit-langit atas atau tidak, nantinya ngaruh kepada tebal atau tipis. Idbaq dan infitah dia ngaruh. Asarnya adalah, pengaruhnya adalah, kalau idbaq suaranya terkumpul antara lidah dan langit-langit atas, sedangkan infitah tidak terbuka. Nah, idlaq dan ismat ini, dia masih terlalu global. Mudah dan susahnya diucapkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa idlaq dan ismat ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam praktek. Dia dipelajari pada ilmu sharaf, ilmu bahasa Arab. Di mana kalau ada kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari 4 huruf atau lebih, ya, biasanya dia ada salah satu huruf idlaq. Jadi kalau bahasa Arab asli, ya, maka biasanya kalau dia tersusun dari 4 huruf atau lebih, ada salah satu daripada nal birra famin. Apakah itu nun, apakah lam, atau apakah ba, ataukah ra, apakah fa, ataukah mim. Contoh misalkan, jidarun, tembok, ada ra-nya. Bilatun, ba, ada ba-nya, bilatun. Nah, kemudian kursiyun, ada ra. Baik. Kemudian apa lagi? Maktabun, ada mim, ada ba misalkan. Dan lain sebagainya. Ya, maka kalau ada bahasa Arab, satu kata terdiri dari 4 huruf atau lebih, biasanya ada salah satu dari huruf-huruf itu. Andai pun tidak ada, maka pengucapannya susah. Andai pun itu sudah menjadi bahasa Arab, maka itu bahasa serapan. Sekarang memang jadi bahasa Arab, tapi itu serapan. Ya, musta'arabah. Jadi bahasa yang diarabkan, sudah diserap ke bahasa Arab. Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia juga demikian, seperti transportation menjadi transportasi, communication menjadi komunikasi, asimilasi dan sebagainya, ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu bahasa serapan. Paham ya, insyaallah. Nah, sehingga dipastikan bahwasanya kalau ada satu kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, kok tidak ada salah satu daripada huruf-huruf idlaqnya, pastikan itu bukan asli dari bahasa Arab. Walaupun sudah jadi bahasa Arab, itu bahasa serapan. Contohnya yang sering disebutkan adalah ustadun. Itu nggak ada ini. Nggak ada farra min lubbin atau nggak ada nal birra famin. Juga asjadun. Ya. Itu nggak ada nal birra faminnya. Maka itu bukan asli dari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup untuk sifat-sifat yang memiliki lawan. Barangkali ada pertanyaan dulu, tafadhol, silakan. Yang mau angkat tangan atau yang sudah ditulis. Bagaimana cara merasakan bahwa tenggorokan kita sudah menyempit? Apa otomatis sempit ketika mengangkat pangkat lidah? Nah, otomatis itu. Adapun yang gambar di situ yang dinukil dari Tajwid Musawwar, ya mereka ya pakai kamera yang canggih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sudah otomatis menyempit. Ada lagi? Ya. Untuk tafkhimnya huruf ro dan lam pada lafzul jalalah, apakah ketebalannya setingkat sama dengan huruf istiqamah atau setebal iqbal? Baik. Jadi untuk huruf lam, ya, untuk huruf lam yang dibaca taghlid, ya, pada lafaz Allah, Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab, dia
sepertinya lebih kepada huruf-huruf idbaq. Jadi lo, ya. Dia lebih tebal daripada yang sekedar qa atau kha atau gha. Jadi Allah, Allahus samad. Jadi seperti so, do, to, dha. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah? Mau langsung? Boleh. Tafadhal. Ustaz, izin tanya mengenai huruf-huruf mat itu kan tipis kan ya? Seperti alif, waw, sukun dan ya sukun. Huruf mat tipis. Gimana ulangin? Huruf mat tipis? Huruf mat itu kan huruf istifal semua kan? Nah, dia huruf istifal tapi tidak semuanya tipis ya. Alif nanti ada kondisi tebalnya. Nah, Maksudnya ketika alif kan ketika bertemu huruf tebal selalu tebal. nah, Bagaimana ketika dia ketemu kasroh ya sukun, yang huruf tebalnya seperti shad ketemu kasroh, terus juga ada yang sukunnya, lalu juga shad dhamma ketemu waw sukun di depannya. Itu apakah selalu dibaca tebal seperti itu atau apa di awal saja yang tebal? nah. Baik, barakallahu fikum Syekh. Nah ya, kita harus bagi terlebih dahulu huruf mat itu ada 3, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Untuk ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah ini selalu tipis. Huruf apapun sebelumnya ini waw sukun, ya sukun selalu tipis. Mau sebelumnya itu adalah huruf tebal, mau sebelumnya huruf tipis, ya waw sama ya tetap tipis, nggak bisa ya-nya jadi tebal atau wawunya jadi tebal misalkan. Contoh misalkan antara su dengan su. Antum bisa rasakan yang tebal itu hanya yang di awal saja. Su. Kalau pendek begini su. Shotnya tebal. Tapi tatkala su misalkan apa ya? Su yang panjang. Antum barangkali sudah ada yang dapat kata su yang panjang. Belum dapat anak di Al-Qur'an. Contoh saja misalkan su dia tetap tipis, tapi su-nya tebal. Sama juga dengan su sinnya tipis, su wawunya juga tipis. Mafhum ya? Jadi waw dia selalu tipis. Mau sebelumnya huruf sin atau shad dia selalu tipis. Jangan sampai su jadi tebal. Jadi campur kayak huruf o. Su salah. Su misalkan su atau dengar baik-baik. Su tebal nggak wawunya? Tidak. Su yang tebal shadnya saja. Sin sekarang su sinnya tipis, u-nya juga tetap nih. Jadi sama suaranya. Antara su dengan su, u-nya sama. Paham ya? Begitu juga dengan ya. Ya sukun. Seperti misalkan i tetap i, nggak sampai atau tebalkan begini, enggak. Baik, dengan voi saja yang tebal. Voi, kasrahnya saja harus jelas. Voi, bukan voi, tapi voi kan suaranya sama ini. Contoh yang tebal lagi. Sama kan suara i-nya? Yang beda adalah alif. Karena alif ini huruf yang dia menyesuaikan, dia fleksibel, dia menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, alifnya nerusin tebalnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, alifnya nerusin tipisnya. Itu huruf terusan dia itu, tinggal diterusin saja tebalnya atau tipisnya. Contoh misalkan nggak bisa nggak, tapi demikian. Bisa difahami insyaallah Syekh. Ala kulli hal intinya yang jadi tebal atau tipis hanya alif saja, adapun ya sukun sebelumnya kasrah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah dia selalu tipis. Dan juga ada sering pertanyaan nih, kenapa huruf alif lam ra dia bisa dibaca tebal tapi masuknya tetap istifal? Kenapa kok dia tidak masuk isti'ala? Ya, karena huruf-huruf isti'la itu hanya yang selalu tebal saja. Jadi kelompok huruf isti'la itu hanya huruf yang selalu tebal saja. Kalau yang kadang tebal kadang tipis dia masuknya ke istifal gitu. Jelas ya insyaallah. Jadi kenapa kok alif lam ra dia masuknya ke istifal? Kita harus paham juga bahwa huruf
alif lam ra sifatnya istifal. Apa sih istifal itu? Hak huruf. Sifat lazimah, sifat dzatiyah, selalu melekat pada huruf. Mau dia pas lagi tipis, pas lagi tebal, ya dia kelompoknya istifal gitu. Nggak keluar dari keistifalannya. Sedangkan tafkhim dan tarqiq ini sifat aridah yang muncul pada kondisi tertentu doang. Ya kalau pas lagi lamnya dibaca tebal, ya berarti dia sifatnya tafkhim. Dia masuk kelompoknya tafkhim, kondisi tafkhim. Sedangkan saat dia tipis, dia kondisi tarqiq. Demikian. Paham ya? Ya, Ana sering analogikan itu, untuk isti'ala, dia selalu tebal. Seperti malaikat selalu benar. Baik, ini malaikat, ini perbuatan yang benar. Ini manusia biasanya salah. Istifal biasanya tipis. Tapi ada istifal yang kadang tebal. Ada manusia yang kadang benar. Saat manusianya benar, tidak lantas dia dikelompokkan jadi malaikat. Tidak. Tetap tidak keluar dari kemanusiaannya. Paham ya? Sama alif lam ra, saat dia itu tebal, kondisi tebal, tidak keluar dari keistifalannya. Dia tetap istifal. Demikian. Mafhum insyaallah? Baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Untuk pertemuan siang ini, mohon maaf ya, nah mohon izin sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan besok untuk sifat yang tidak memiliki lawan dan juga bab-bab selanjutnya insya Allah. Ana mohon maaf. Ada lagi? Dari beliau tadi. Ya, ada mau tanyakan lagi Syekh Imam. Syekh Imam ini kan ya? Iya, Sir. Baik, tafadhal Syekh. Dengan belum masuk sifat. Ini, Sir, misalnya kalau Sir, kan ada pertanyaan. Kalau kan sifat dari sifat. Tapi ketika harokat, apakah dia masih menyebabkan sifat dari sifat? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini benar nih. Ini bagus pertanyaannya. Ini juga pernah ditanyakan dan memang sebagian asatidzah memang mengkelompokkan qalqalah ini ya sifatnya aridah karena dia munculnya saat huruf tersebut sukun saja. Kalau pas lagi berharakat kan dia tidak dipantulkan begitu ya. Jadi dia maksudnya sifat yang aridah. Kalau kita berdalilnya pakai apa yang Imam Ghazali juga yang dikatakan wabaginan mukalqalan misalkan itu kan kalau dijelaskan ketika sukun tapi kalau tidak sukun keadaannya masih ada tapi kira-kira seperti itu. Naam. Boleh sebenarnya. Ana sendiri juga lebih memandang bahwa qalqalah sifat lazimah. Sebenarnya qalqalah itu kita artikan pantulan itu karena sudah jadi bahasa Indonesia. Kan harusnya kan qalqalah itu ittirab. Guncangan, dia bergoncang di makhrajnya. Ko. Saat kita ucapin itu ada guncangan itu, ittirab. Hanya saja dia tidak jelas sebagaimana saat sukun. Jelas ya insyaallah ya. Maka qalqalah tetap dia lazimah, dzatiyah. Dia selalu memiliki sifat qalqalah. Jadi kita artikan pantulan itu sebenarnya orang Indonesia aja gitu. Jadi finishingnya doang itu. Jadi kan semua huruf qalqalah punya sifat syiddah. Dari segi mengalir atau tidaknya suara. Tek. Ya enggak? Contohnya ab. Ini kan masih ada dorongan suara ini. Ab. Saat ada dorongan sedangkan makhrajnya tertutup dengan rapat. Ini kan ada goncangan, ada ittirab. Tayyib. Ab. Nah, maka kemudian kan ada goncangan dan sedangkan makhrajnya tertutup dengan sempurna, akhirnya enggak enak diucapkan abtar iqra misalkan, khalaq, enggak enak. Makanya dijauhkan anggota pengucapannya. Dua sisi anggota pengucapan dijauhkan, seorang-orang apa? Mantul. Maka pantulan ini finishing. Padahal qalqalah, taqalqalah itu artinya apa? Artinya adalah ittirabah. Allah al-misal. Jadi begitu Syekh ya. Ana lebih condong kepada sifat lazimah atau dzatiyah. Saat berharokat itu ada goncangannya itu. Nah. Allah al-misal. Nah. Ada lagi? Sudah? Maka biasa emang qalqalah ini jangan langsung diartikan pantulan begitu saja. Kecuali saat sukun ya pantulan, sudah. Itu finishingnya. Kan ada kronologinya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab qalqalah. Pada sifat qalqalah. Bait berikutnya insya Allah. Ada lagi? Nah, silakan. Angkat tangan. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk orang-orang yang selalu memahami masalah psikologi ini, adalah pokoknya dia baik dia sesuai dengan sifatnya. Itu cuma dari nasihatnya untuk orang-orang yang masih pemula supaya sifatnya itu dapat. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kalau yang antum tanyakan orang awam, yang mana mereka sudah tidak perlu dipusingkan dengan teori, yang penting itu talqin. Talqinnya yang penting benar. Jadi guru yang benar, fasih, dobit, dia pintar memfasihkan huruf-hurufnya dan bisa mengajarkan, itu yang utama. Jadi nggak perlu kita definisikan ini tadi misalkan isti'la, terangkatnya, pangkal lidah dan sebagainya. Tidak terlalu perlu mereka. Jadi kita pun harus pintar melihat kondisi mustami' kita. Kalau memang kayak antum-antum ini kan para pengajar, rata-ratanya para aktivis di bidang ilmu tajwid, ya memang perlu untuk didetailkan gitu. Jadi kalau kita ngajar di orang awam itu yang simpel-simpel saja. Khatibun nasa qadra uqulihim, kita ngomongin manusia, maksudnya kita berdakwah dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka gitu. Jadi langsung aja ditalqin. Yang penting antum talqinkan misalkan so. Oh, tebel begini ya. So. Kalau ko segini. Sui tebelin banget, Pak. Tebel banget. Kalau ki tebel doang gitu. Misalkan ini gampang. Ki tipis. Sudah selesai. Ya kan? Kalau hamas ya udah alirin itu. At ngalir gitu kan. Kalau a enggak ngalir gitu. Paham ya? Jadi langsung yang praktis-praktis begitu saja enggak masalah. Disesuaikan saja. Sama anak kecil juga, anak kecil yang tidak atau belum perlu untuk diribetkan dengan teori-teori seperti ini, yang penting kita nalkinnya. Yang jadi masalah yang nalkin itu benar atau enggak gitu. Mumpung mereka gampang niru ini, yang nalkin salah ya malah ngikutin salahnya. Jadi harus benar juga yang nalkin. Begitu Syekh. Barakallahu fikum. Syekh siapa tadi? Syekh Ade ya? Syekh Ade. Barakallahu fikum Syekh Ade. Ada lagi yang mau tanya, tafadhol. Sifatul huruf ini memang terus terang dia ibarat bumbu di dalam masakan itu. Ya, orang bisa saja bumbunya sama gitu. Tapi ngeraciknya kan lain-lain. Sehingga yang pintar ngeracik, takarannya pas ya, timingnya pas, maka enak dimakan. Sama juga orang yang ngajinya itu dia meracik sifat-sifat tersebut dengan tepat, pas, timingnya pas, itu enak didengarnya gitu. Kalau ada yang kelebihan itu kan asin nggak enak juga gitu. Kalau kurang hambar nggak enak juga gitu. Jadi proporsional pas sehingga enak rasanya. Maka secara teori terkadang lebih mudah ini. Sifat itu kayaknya dari dulu kita hafal nih, jahr, hamas, syeddah, rakhawa, bainiyah, istilah, istifal. Tapi penerapannya, mengaplikasikannya yang kadang bingung gitu. Itu dulu. Alhamdulillah Allah bukakan pintu ilmu sehingga kita dimudahkan untuk memahami dan juga mempraktikkan. Jadi bahkan saat kita dulu sudah mengajar sekalipun itu kadang bingung nih, apa ini idlaq, apa ini ismat, ini maksudnya praktiknya bagaimana? Atau bagaimana ini terkait sofir ya. Kita tahunya dulu suara burung gitu doang gitu. Ternyata sofir adalah tajamnya suara. Oh, suaranya tajam, kita ucapkan tajam. As, is, us, az, iz, uz, as, yus, us. Itu contoh. Nah, jadi itu ya. Kadang-kadang kita tahu definisinya, tapi kita tidak tahu cara mempraktikkannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan insya Allah. Mohon maaf, agak cepat materinya. Tapi ini sebenarnya materi yang memang harus diserap dengan betul dan dipraktikkan dengan betul. Ya, maka tidak terlalu buru-buru di sifatul huruf, tidak mengapa. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Insya Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah di dalam penyampaian. Ya, kalau ada yang benar silahkan untuk praktekkan, semoga bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk guru-guru kita dan kita. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.